Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar? Sudah semangat? Kita tes semangatnya dulu ya, dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah siap belajar ya? Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nama saya Lailatul Fajriyah, biasa dipanggil dengan Bu Ella. Kita kenalan dulu, karena jika tak kenal maka tak sayang. Karena sudah kenalan, kita akan lanjut belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Kita akan belajar tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Simak terus, oke? Pertama-tama kita amati bersama terlebih dahulu ya gambar tersebut. Ada apa sih di gambar itu? Ya, betul. Di gambar tersebut ada beberapa makhluk hidup, yaitu seorang anak kucing, rumput, dan pohon. Apa kalian sudah tahu pengertian makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri. Makhluk hidup mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan sejenisnya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 5. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan sangat berguna bagi manusia, karena dengan makanan manusia dapat bertahan hidup. Makanan yang kita makan haruslah seimbang. Makanan tersebut mengandung zat yang diperlukan tubuh, yaitu zat karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang terkandung pada roti, gandum, beras, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Sama dengan hewan dan tumbuhan, mereka juga membutuhkan makanan. Hewan ada yang memakan daging, ada yang pemakan rumput, dan ada yang juga pemakan segala. Berbeda dengan tumbuhan, jika tumbuhan membutuhkan zat hara, air, dan karbon dioksida. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak, seperti manusia berjalan menggunakan kaki, hewan bergerak seperti katak, melompat menggunakan kaki. Tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bukan bergerak berpindah tempat, namun tumbuhan bergerak pada saat pertumbuhannya. Pada proses pertumbuhanlah tumbuhan dapat bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Cara bernafasnya juga berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan juga memiliki alat pernafasan yang khusus, seperti ikan bernafas dengan insang. Kemudian sapi, kerbau, kambing bernafas dengan paru-paru. Ada juga ikan yang bernafas dengan paru-paru, yaitu paus dan lumba-lumba seperti di gambar contoh. Lihat baik-baik. Ikan lumba-lumba dan ikan paus sedang berada di udara untuk menghirup nafas, karena mereka bernafas menggunakan paru-paru. Untuk pernapasan pada tumbuhan, yaitu tumbuhan bernafas melalui daun, batang, dan akar.
Nah, di sini ada gambar namanya gambar stomata. Kalian bisa baca penjelasannya di layar ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup dapat tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat tumbuh. Mereka tumbuh dari kecil menjadi besar, seperti manusia, berawal dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, tua, dan lansia. Sama dengan hewan seperti contoh, anak ayam dari telur, kemudian menjadi anak ayam, ayam kecil, ayam dewasa, dan seterusnya. Juga sama dengan tumbuhan, pertama bertunas, kemudian tumbuh daun muda, kemudian tumbuh daun tua hingga menjadi pohon besar. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itulah tujuan makhluk hidup berkembang biak. Seperti gambar di samping, ada ayah, ada ibu yang memiliki anak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan hewan, cara hewan berkembang biak bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Dan juga ada hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, seperti contoh macan, terus kambing, sapi, dan lain-lain. Kalian boleh cari sendiri hewan di sekitar kalian ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak, dan cara berkembang biak tumbuhan juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak secara alami. Maksudnya secara alami yaitu menggunakan biji seperti jagung, terus mangga, apel, dan lain-lain. Dan juga ada yang buatan seperti dicangkok dan disetek. Kalian bisa lihat gambar, yang sebelah kanan adalah yang dicangkok dan yang sebelah kiri adalah contoh tumbuhan yang disentek. Nah, dicangkok dan disetek tersebut adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dibuat oleh manusia. Jadi kesimpulannya anak-anak, yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup dapat bernafas. Yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Dan yang kelima, yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi tentang ciri-ciri makhluk hidup kita sudah selesai. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa klik link di bawah ya, karena di bawah terdapat link buku e-booknya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan juga jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.